Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Kusuma dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas A tahun 2020 dengan NIM 1146282. Di sini saya akan melakukan penilaian akhir semester dengan menjelaskan materi yang akan saya paparkan, yaitu peran lingkungan pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial bagi remaja yang putus sekolah. Jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Secara umum, jalur pendidikan ini bertujuan membentuk karakter anak atau peserta didik untuk menjadi lebih baik dan membantunya dalam berinteraksi dengan berbagai macam lingkungan yang ada di sekitarnya serta mendapat pengetahuan bagi anak didik. Pendidikan formal, non-formal, dan informal memiliki perbedaan dan saling mengisi dan melengkapi. Secara bertahap dan selaras melakukan suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Ketiganya diharapkan melakukan kerjasama secara langsung maupun tidak langsung dengan saling menunjang kegiatan pendidikan. Perbuatan pendidik yang dilakukan orang tua terhadap anak juga dilakukan oleh sekolah dan diperkuat serta dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial. Salah satu pandangan yang salah dari para orang tua dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah adanya anggapan bahwa sekolah yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak, sehingga orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru sendiri. Pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, di mana keluarga memperkenalkan dan mempengaruhi seorang anak untuk memperoleh pendidikan dan dididik masuk oleh anggota keluarganya, terutama orang tua dan lingkungan masyarakat, merupakan sarana selanjutnya di mana anak berkembang. Anak menghabiskan lebih banyak waktu dalam keluarga, sehingga anak banyak menerima pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berlangsung sepanjang usia. Hal ini menjadikan pendidikan informal, terutama keluarga, sangat diutamakan. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segala potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam pendidikan keluarga, namun ada pula yang kurang berkembang. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membimbing anak secara berkelanjutan hendaknya dikembangkan dalam pendidikan informal, sehingga anak dapat terhindar dari pengaruh buruk dan berkembang ke arah yang lebih baik. Peranan orang tua sebagai lembaga pendidikan formal serta lingkungan masyarakat berperan pada pendidikan anak. Pola asuh diberikan oleh orang tua, perhatian orang tua terhadap perkembangan anak, teman bermain, berpengaruh dalam pendidikan anak. Banyak penyimpangan yang terjadi akibat dari kurang perhatian dalam pendidikan informal yang berakibat fatal terhadap masa depan. Sifat ingin tahu yang bisa merasakan bagaimana merasa ingin mendapatkan penghargaan dan kurangnya arahan orang tua dan masyarakat yang menjadi penyari merupakan salah satu penyebab penyimpangan pada perkembangan anak. Penyimpangan yang terjadi dikarenakan kurangnya perhatian pada pendidikan informal. Di antaranya adalah kenakalan remaja seperti minum minuman keras dan penggunaan obat terlarang, pergaulan bebas, pernikahan dini. Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dalam bentuk dan fungsi tubuh dan juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar. Di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang bertahap dan terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan. Perkembangan tiap individu berbeda sesuai dengan kemampuannya. Perbedaan ini yang membuat proses dan hasil akhir yang berbeda. Proses dan hasil akhir yang berbeda-beda yang memberikan ciri tersendiri pada setiap individu. Rifai dan Katarina menjelaskan bahwa perkembangan berhubungan dengan proses belajar, terutama mengenai isinya, yaitu tentang apa yang akan berkembang berkaitan dengan perbuatan belajar. Di samping itu, juga bagaimana juga suatu hal itu dapat dipelajari, apakah melalui menghafal atau melalui peniruan atau dengan menangkap hubungan-hubungan. Ini semua ikut menentukan proses perkembangan. Perkembangan berlangsung selama hidup di mana badan, otak, kemampuan, dan tingkah laku pada masa usia dini, anak dan dewasa menjadi lebih kompleks. Anak melewati tahap-tahap perkembangan di mana setiap tahap memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai dan diselesaikan. Beberapa orang dapat berhasil, sedangkan yang lain kemungkinan tidak berhasil
atau terlalu cepat dari tahap yang seharusnya. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perubahan tersebut biasanya membawa resiko rasa tidak aman, hal yang baru, dan sebagainya. Nolte dan Harris berpendapat bahwa seluruh inti masa remaja adalah pertumbuhan ke arah kedewasaan. Tahun-tahun ini adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa muda. Masa remaja bagi sebagian anak merupakan masa krisis dan sebagian lainnya menganggap perkembangan masa remaja mereka lancar. Anak mengalami perubahan yang drastis dalam kesadaran diri mereka yang memasuki remaja. Banyak dari mereka yang sangat memperhatikan diri mereka dan pandangan orang tentang mereka. Remaja putri akan berdana berjam-jam di hadapan cermin karena ia percaya orang akan melirik dan tertarik pada kecantikannya. Sedangkan remaja putra akan membayangkan dirinya dikagumi lawan jenisnya jika ia terlihat unik ataupun hebat. Remaja lebih mengutamakan emosi sehingga kurang mampu menerima pendapat orang lain yang bertentangan dengan pendapatnya, sehingga memerlukan pengontrolan diri pada masa perkembangannya, baik dari orang tua, masyarakat, serta lingkungan di mana mereka berada. Hal tersebut dilakukan agar remaja tidak banyak mengalami masalah dalam kehidupannya. Ajis berpendapat bahwa pada masa remaja emosionalitas dan kejiwaan remaja masih labil, sehingga bila suatu waktu apa yang diinginkan itu tidak terpenuhi, maka kepercayaan dirinya akan hilang dan mentalnya akan langsung down. Dari hal itu mentalitas dan kejiwaan remaja itu selalu berfluktuasi, kadang naik kadang turun. Ketidakstabilan emosi pada remaja tersebut sering mengundang banyak masalah bagi para remaja. Sebagai pribadi yang sedang mencari jati diri, remaja memerlukan beberapa hal yang dapat memperkuat jati dirinya, seperti kebutuhan rasa kekeluargaan, penyesuaian diri, butuh kebebasan, ingin diterima secara sosial, pengendalian diri, dan nilai dasar yang dipercaya. Bimbingan dan nasihat orang yang lebih tua sangat dibutuhkan oleh remaja sebagai acuan bagaimana menghadapi masalah. Remaja yang mendapat bimbingan ataupun diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih berhati-hati, lebih percaya diri dan mampu bertanggung jawab. Rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab inilah yang sangat dibutuhkan sebagai dasar pembentukan kepribadian positif pada remaja. Remaja akan tumbuh dengan penilaian positif pada diri sendiri dan rasa hormat pada orang lain dan lingkungan. Remaja yang kurang mendapat bimbingan, arahan, ataupun kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan menimbulkan dampak yang kurang baik pada kehidupannya maupun lingkungannya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak terlantar merupakan anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak putus sekolah merupakan kondisi di mana anak tidak melanjutkan jenjang pendidikan dikarenakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses perkembangan anak. Termasuknya di dalamnya yaitu memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Putus sekolah merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan fungsi pendidikan formal tidak ada lagi dan pendidikan non-formal pun tidak selalu berjalan baik. Putus sekolah tidak selalu mengarah pada hal negatif. Putus sekolah dapat menjadi sebuah cambukan untuk remaja dan memberi pelajaran bagi remaja sehingga remaja berusaha dalam menghadapi tantangan hidup. Arahan dan dorongan orang tua serta dukungan dari masyarakat terhadap anak berpengaruh pada perkembangan anak. Anak putus sekolah yang ditelantarkan keluarganya setelah putus sekolah, keluarga semakin acuh, memungkinkan anak berperilaku menyimpang, apalagi diperkuat oleh lingkungan masyarakat yang kurang mendukung atau bahkan mempengaruhinya dalam hal negatif. Sebaliknya, apabila anak putus sekolah diarahkan dan didukung, anak tersebut kemungkinan akan berkembang baik. Peranan orang tua yang mendukung anak sedang masyarakat yang tidak mendukung akan menjadi perbedaan pengaruh pula pada anak. Hal tersebut menunjukkan adanya peran yang bervariasi pendidikan informal dalam perkembangan nilai sosial remaja putus sekolah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa pada masa remaja setiap orang mengalami perkembangan, tidak terkecuali pada remaja putus sekolah. Remaja yang putus sekolah mengalami tahap perkembangan yang mungkin berbeda dari perkembangan remaja pada umumnya.
Hal tersebut dikarenakan peran sekolah yang tidak lagi berfungsi semestinya. Pendidikan informal yakni keluarga dan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam perkembangan nilai sosial remaja. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.